Asyur rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu bukan hanya sekedar berita, tapi ada tujuan tersirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu. Kata beliau, paling tidak ada 3 tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa puasa telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengundang perhatian kita semua. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Artinya puasa itu adalah program unggulan. Puasa itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat, sehingga harus setiap umat diwajibkan berpuasa. Dan itulah kemudian yang direspon oleh Nabi SAW dan para sahabat, bahkan ulama-ulama sampai hari ini, orang-orang soleh merespon itu dengan perhatian penuh terhadap bulan Ramadan. Bukan hanya perhatian menyambut bulan Ramadan, bukan hanya perhatian di awal bulan Ramadan, tapi perhatian penuh. Bahkan semakin hari, semakin akhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW, dan itu diwarisi oleh para sahabat dan generasi-generasi terbaik setelahnya, direspon dengan perhatian penuh. Semakin berakhir, semakin akhir bulan Ramadan, perhatiannya semakin penuh, sehingga Nabi SAW di akhir bulan Ramadan harus beriktikaf demi perhatian penuh terhadap bulan Ramadan ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perhatian kita agar penuh terhadap bulan Ramadan hingga akhir. Yang kedua, kata Ibnu Asyur rahimahullah ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, adalah agar kita tidak merasa berat melakukan puasa itu. Karena itu sudah turun-temurun dilakukan. Bahkan umat-umat terdahulu puasanya lebih berat. Di antara umat ada yang tidak ada sahur. Kita justru sunnahnya mengakhirkan sahur, mempercepat berbuka ketika sudah masuk waktu. Jadi ada ta'jil, ada takjil. Ini harus dibedakan ya, antara ta'jil dengan takjil. Kita kan takjil itu buka puasa ya. Itu pakai ain, ta'jil artinya dipercepat. Karena kalau pakai takjil, pakai hamzah, itu berlawanan makna, mengakhirkan sesuatu yang ditunda, itu namanya takjil. Jadi kalau mau buka puasa takjil itu berarti habis isya baru berbuka. Takjil, nah itu sunnahnya. Umat-umat terdahulu justru syariat puasanya lebih berat dari kita, tapi mereka mampu untuk melakukan. Artinya umat ini juga mampu, tidak ada lagi orang yang kemudian merasa berat. Bahkan syariat ini Allah berikan keringanan bagi yang sakit, bagi yang safar, bagi yang tua ya, atau bagi yang
sudah tidak mampu lagi berpuasa karena umur, Allah berikan keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak, syariat puasa itu bukan untuk memberatkan kita. Bahkan Allah ingin mempermudah puasa itu. Tapi karena ini program yang dibutuhkan oleh umat manusia, maka turun-temurun itu disyariatkan. Yang ketiga, kata Ibnu Asyur rahimahullah ta'ala, kenapa menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum terhadap puasa adalah motivasi bagi kita untuk berlomba, ya. Untuk berlomba, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bagi yang ingin berlomba, inilah waktunya kita berlomba. Bukan hanya berlomba dengan kita sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita berlomba menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan umat-umat sebelum kita. Karena itu juga telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, respon kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, mari kita respon dengan perhatian penuh hingga akhir, ya. Walitukmilul iddah, kita diberikan keringanan walitukmilul iddah, agar kita mampu untuk menyempurnakan itu, ya. Bulan puasa itu bukan suatu yang lama. Bahkan Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Nah, kita tinggal berapa hari lagi dari hari-hari yang sedikit itu, tinggal sedikit lagi, ya. Mari kita perhatian penuh, ya. Kemudian hilangkan sedikit pun, ya, perasaan berat dalam jiwa kita tentang bulan Ramadan ini, dan mari kita motivasi diri kita untuk bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.